sudut terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Besarnya sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Kita akan menggambar dua buah garis. Nah, ini garis yang pertama, kemudian kita gambar satu garis lagi. Nah, ini sudah membentuk sebuah sudut. Yang manakah sudutnya? Pada bagian yang merah ini, inilah yang disebut dengan sudutnya. Nama dari sudut ini adalah sudut KLM atau sudut MLK. Nah, perhatikan ini adalah lambang dari sudut ya. Nah, untuk menentukan nama sudut, adik-adik harus perhatikan huruf yang ada di tengah itu merupakan titik sudutnya. Karena sudutnya berada pada huruf L, maka L-nya harus di tengah. Kalau adik-adik menyebutkan sudutnya sudut LMK, salah. Karena sudutnya bukan di bagian M, tapi di bagian huruf L. Nah, itu yang harus adik-adik perhatikan supaya tidak salah dalam memberi nama sebuah sudut. Nah, selanjutnya dua garis yang membentuk sudut itu disebut dengan kaki sudut. Kita bisa perhatikan kaki sudutnya yaitu bagian ini dan ini, K dan M. Ini adalah kakinya. Nah, nama dari kaki sudutnya adalah KL dan ML. Jadi ini adalah kakinya, KL dan ML. Kemudian titik pertemuan dua garis disebut dengan titik sudut. Titik pertemuan dua garis yaitu di sini. Inilah yang disebut dengan titik sudut. Dan nama titik sudutnya adalah L. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu jenis-jenis sudut. Adik-adik bisa perhatikan gambarnya. Nah, gambar ini adalah sebuah sudut. Sudut ini disebut dengan sudut lancip ya. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Atau biasanya dia berada pada 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, berarti ini kalau diukur bisa saja kemungkinan 20 derajat, 30 derajat, atau 55 derajat. Tergantung besarnya kita ukur menggunakan alat ukurnya ya. Untuk contoh sudut lancip dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa temukan perhatikan gambar ini, pada puncak atau titik puncak dari sebuah piramid. Nah, ini adalah sudut lancip. Contoh lainnya yaitu ujung pensil, ujung paku, ujung pisau, kemudian di sini ujung pizza, ini titik sudut pada segitiga, kemudian ujung setrika ini, ujung kon pada ice cream, dan kemudian ujung atau titik puncak topi ulang tahun. Nah, ini contoh-contoh sudut lancip dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang kedua. Perhatikan ini juga gambar sebuah sudut. Nah, sudut ini namanya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat atau biasanya gambarnya itu tegak lurus ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik bisa temukan sudut siku-siku yaitu pada jendela. Ini pada pojok-pojok jendela adik-adik bisa perhatikan. Kemudian uang, kertas, lantai keramik, papan catur, kemudian pintu, lemari, bingkai, dan juga televisi. Nah, ini adalah contoh sudut siku-siku yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ketiga. Ini adalah sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Maka besarnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, untuk sudut tumpul kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada atap rumah. Nah, pada bagian yang ini adalah sudut tumpul ya, kedua-duanya.
Nah, selanjutnya gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar garis lurus ya. Nah, ini disebut dengan sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Untuk contoh sudut lurus dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa temukan pada jembatan. Nah, ini jembatan merupakan contoh dari sudut lurus. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis sudut. Sekarang kita akan masuk untuk cara mengukur sudut. Untuk mengukur sudut, alat yang kita gunakan adalah busur derajat. Adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Inilah yang disebut dengan busur derajat. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sebuah sudut. Pada busur derajat ini ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Ini garis yang berada di tengah ini disebut dengan titik pusat pada busur. Kemudian untuk garis yang berada di bawah ini disebut dengan garis alas busur. Selanjutnya untuk angka 0 yang ada di bagian ini, di bagian dalam disebut dengan skala dalam 0 derajat. Dan untuk 0 yang ada di bagian luar itu disebut dengan skala luar 0 derajat. Nah, ini bagian-bagian dari busur ya. Selanjutnya, cara untuk mengukur sudut dengan busur yang pertama yaitu letakkan titik pusat busur pada titik sudut gambar yang akan kita ukur ya. Kemudian, pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur atau pada 0 derajat. Selanjutnya, perhatikan angka yang berimpit pada busur derajat tersebut. Sekarang kita praktekkan saja ya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah sudut yaitu sudut KLM. Caranya berarti titik sudut ini, titik sudutnya kita letakkan berimpit pada titik pusat busur. Nah, perhatikan ini sudah ya, sudah berada pada titik pusat busur tersebut. Kemudian perhatikan salah satu kakinya. Salah satu kakinya harus berada pada 0 derajat. Boleh di 0 derajat bagian dalam ataupun 0 derajat di bagian luar, terserah adik-adik. Jika sudah, maka sekarang kita perhatikan kaki sudut yang kedua berada di angka berapa. Nah, ini angkanya berada di antara 40 dan 50. Di sini di tengah-tengah berarti ini 5. Maka ini 45. Sudut tersebut besarnya adalah 45 derajat. Kita masuk ke contoh lain. Perhatikan ini sudutnya. Perlahan-lahan kita letakkan titik sudut ini pada titik pusat busur. Nah, perlahan-lahan sudah. Sekarang kakinya salah satunya berada di 0 derajat. Jika sudah, sekarang kita tinggal perhatikan kaki yang lain, menunjukkan angka berapa. Nah, untuk ini, sudut ini, kakinya yang satu berada pada 100 derajat. Maka besar sudut ini adalah 100 derajat. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang jenis-jenis sudut, pengertian sudut, dan juga bagaimana cara untuk mengukur sudut. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.